Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua yang mengambil mata kuliah digital business pada siang hari ini, kita langsung mulai saja. Jadi materi pada siang hari ini kita akan berdiskusi tentang apa itu bisnis model Canvas, apa itu value proposition Canvas. Bisnis model Canvas ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, sudah ada penjelasan lebih detail sebetulnya, tapi ini sedikit saya ulang karena ini langsung menyambung sebetulnya ya teman-teman nanti dengan prakteknya bagi teman-teman bagaimana membuat value proposition Canvas dan bisnis model Canvas gitu ya teman-teman ya. Oke, sebentar saya siapkan dulu materinya. Oke, video. Oke. Oke, teman-teman. Jadi spesifik kita akan bahas tentang value proposition Canvas dan bisnis model Canvas. Sebelumnya kita discuss tentang model bisnis begitu ya. Tapi ini sedikit saya ulang teman-teman. Model bisnis itu intinya gambaran dasar begitu ya. Bagaimana sebuah organisasi atau sebuah perusahaan membuat dan mendeliver value bagi pelanggan serta mendapatkan keuntungan. Berarti di situ ada beberapa poin ya. Sekali lagi yang perlu diperhatikan bagaimana mereka membuat, bagaimana mereka mendeliver gitu ya. Terus bagaimana supaya dapat keuntungan. Model bisnis itu gambaran mengenai bagaimana usaha atau bisnis akan dilakukan mulai dari produksi sampai ke pemasaran sehingga mendapatkan keuntungan. Ya. Makanya kalau di dalam dunia startup ada beberapa diskusi yang kadang yang ditanyakan adalah model bisnisnya gimana nih, gitu ya. Nanti akan berhubungan dengan berbagai hal di belakangnya, teman-teman semua. Oke. Model bisnis itu bersifat seperti blueprint atau strategi yang akan diimplementasikan ke seluruh organisasi, proses, dan sistem. Ya, model bisnis dasar atau gambaran bentuk usaha untuk mendapatkan keuntungan. Ya, ini ketika kita ingin membedakan dengan bisnis plan. Kalau bisnis plan itu perencanaan operasional usaha ke depannya seperti apa. Ya, teman-teman semua, kalau kita di kampus misalkan begitu ya, model bisnisnya salah satunya adalah melalui pembayaran siswa, mahasiswa gitu ya. Pembayaran mahasiswa, produksinya gimana? Ya di sana ada pembelajaran, gitu, terus ada penugasan, ada ujian, itu yang berhubungan dengan production-nya. Marketingnya gimana? Ya mulai dari bagaimana mempromosikan kegiatan-kegiatan apa yang ada di lembaga pendidikan tersebut. Misalkan kita di Unisula, gitu ya. Pak, kalau usaha kita misalkan kuliner, ya sudah bagaimana produksinya? Produknya seperti apa, bagaimana produksinya, bagaimana packagingnya, terus bagaimana itu bisa di-deliver, apakah jualannya secara online, apakah jualannya secara offline, begitu ya, ataukah di offline pun bisa jadi berbeda, apakah bukan peserta ya, apakah nanti pengunjung itu ngambil makan sendiri, begitu ya, terus nanti tinggal bayar, ataukah diambilin, terus nanti bayar dulu ataukah diambilin disuruh makan dulu baru bayar. Itu akan mempengaruhi bisnis proses. Ada model bisnis yang misalkan bayar 150.000, teman-teman tinggal datang sudah makan sepuasnya. Ada yang seperti itu. Ada yang prasmanan. Gitu ya. Ada yang diambilkan. Ada yang lauknya memang dijatah begitu ya, tapi nasinya sama es tehnya silahkan ambil sendiri. Itu gambaran model bisnis ya teman-teman semua. Oke, ini untuk membawa ke sana. Oke,
Seharusnya selanjutnya manfaat model bisnis sebagai panduan untuk menjalankan operasional, teman-teman. Termasuk nanti pengembangannya. Ya. Di sana sebetulnya bagaimana bisa berkembang dan meminimalisasi risiko. Oke. Terus Pak, dengan adanya teknologi gimana? Jadi saya sekarang mau memposisikan ketika saya menjelaskan bisnis model Canvas ini untuk siapa, apakah hanya untuk startup digital? Tidak. Semua usaha sebetulnya membutuhkan analisa bisnis modelnya. Dengan adanya teknologi, kira-kira dimungkinkan nggak ada perubahan model bisnisnya? Ya kan? Dulu kursus yang ada hanyalah Primagama, Swaragama, atau Ganesha, atau apa begitu ya. Dan sore biasanya kita datang. Perkembangan teknologi, jadilah ada ruang guru. Gitu. Kalau bahasa Inggris dulu kan ada BBC, ada LIA, ada English First, begitu ya. Sekarang ada Cakap, ada apa lagi gitu ya, platform-platform untuk belajar bahasa Inggris, teman-teman. Dengan adanya teknologi. Model bisnisnya sudah berbeda. Berbedanya bisa di prosesnya, gitu ya, bisa di cara bayarnya, ya kan? Gitu ya. Terus manfaat dari model bisnis ketika kita bisa melakukan inovasi berkelanjutan, bisa apa namanya, bahkan bisa ngintip begitu ya, bisa mengetahui kelemahan dari pesaing dan kita bisa punya competitive advantage dibandingkan pesaing. Dengan model bisnis yang jelas gitu ya, bahkan yang awalnya dianggap sebagai kompetitor bisa menjadi mitra bagi kita ya teman-teman ya. Dan membantu perusahaan untuk memperoleh informasi, memudahkan evaluasi model yang didesain dan bisa bersaing dengan perusahaan yang lain. Jadi kita boleh menganalisa model bisnisnya perusahaan lain seperti apa, di kita seperti apa gitu ya. Ini saya lagi apa namanya ya, lagi evaluasi beberapa apa namanya potensi model bisnis yang bisa kita kembangkan di PAUD dan SD Islam Bintang Juara. Kalau cuman sekedar kita ngelihat sekolah SD, sekolah PAUD begitu ya, paling ya bayar SPP. Padahal sebetulnya ada beberapa hal yang bisa kita modifikasi model bisnisnya. Ini lagi kita kejar teman-teman. Ini nggak saya ceritakan di sini, tapi nanti pada kesempatan lain akan muncul beberapa fitur-fitur layanan baru yang itu sebetulnya pengembangan dari model bisnis konvensional bagi SD dan PAUD. Termasuk ini saya lagi ngawal pembinaan untuk UMKM begitu ya. Ada salah satu UMKM produksi bumerang. Kita lagi apa namanya? Lagi proses nih test case gitu ya untuk beberapa model bisnis. Ada yang masuk ke target market pendidikan, ada yang masuk ke target market untuk art, gitu ya, seni, ada yang nanti masuk ke target marketnya untuk ekspor. Nah, kita sudah pikirkan, kalau untuk pendidikan anak-anak, gitu, untuk senang-senang, ini berarti packagingnya harus labelnya anak-anak, kita ada foto-foto gitu tentang anak, gitu ya. Nah, ini sudah kita persiapkan. Nanti kalau ada waktu saya tunjukkan ya teman-teman semua ya yang sudah kita lakukan. Terus yang ekspor gimana begitu ya? Ekspor ya tentunya packagingnya harus lux begitu ya. Lagi kita komunikasikan dengan BIKDK di Perindak Provinsi Jawa Tengah untuk bantu kita supporting di packagingnya ini sebaiknya seperti apa. Karena apa? Produk ini sebetulnya sudah dipamerkan, diberi kesempatan untuk dipajang di bandara internasional. Berarti kan ini kan beda kan, teman-teman semua? Bisa jadi kalau bicara sekedar bagaimana dapat uangnya, yang penting bayar kan gitu kan. Tapi ketika bisnis atau model bisnis itu mulai dari production sampai ke pemasaran, ya
ada beberapa yang berbeda gitu ya. Ketika target marketnya untuk ekspor sama target marketnya untuk anak-anak misalkan begitu ya. Kita akan perjuangkan itu. Ya, teman-teman. Oke, sekarang masuk ke bisnis model kanvas, begitu ya. Bisnis model kanvas, alat representasi visual yang menjelaskan secara komprehensif sebuah proses bisnis dengan menunjukkan rancangan garis besar yang bisa menjadi fondasi penyusunan bisnis plan. Jadi teman-teman, sebetulnya sebelum kita menyusun bisnis plan, baiknya menyusun bisnis model kanvas. Ya, Pak, ini bisnis model kanvas melekat ke perusahaan atau melekat ke produk? Menurut saya nanti tergantung teman-teman semua ya. Tapi sepertinya nanti akan melekat ke produk, bukan ke perusahaan. Karena di sana tiap produk bisa jadi target marketnya beda-beda. Sehingga strateginya juga akan berbeda. Tapi kalau ternyata customer segmennya sama, channelnya nanti sama, ya berarti jadiin satu saja boleh. Gitu ya. Misalkan sama-sama Unisulanya, mungkin Unisula punya BMC begitu ya, secara strategik. Tapi ketika bicara akuntansi dengan teknik informatika, target marketnya sudah berbeda. Produksinya juga sudah berbeda, materinya juga sudah berbeda kan? Oke, di dalam BMC elemennya itu ada yang berhubungan dengan penawaran. Di sana muncul yang namanya value of product. Terus yang kedua, elemen BMC itu ada pemasaran. Makanya di sana ada segmentasi, ada channel, ada CRM. Atau customer relationship lah gitu ya. Segmentasi itu sebelum target marketnya kita tuh segmennya seperti apa gitu ya. Channel itu bagaimana cara memasarkannya, bagaimana cara mendeliver value dari perusahaan kita, dari produknya kita gitu ya ke customer begitu ya. Kalau CRM itu customer relationship itu ya bagaimana kita bisa menjaga customer itu bisa beli lagi, bisa merekomendasikan. Gitu ya, teman-teman ya. Terus nanti berhubungan dengan infrastruktur dan produksi, ada sumber daya, ada aktivitas utama, ada key partner atau mitra. Terus yang terakhir, elemen yang keempat adalah terkait dengan finansial, pendapatan dan pembiayaan. Gitu ya, gambaran besarnya seperti ini teman-teman. Jadi ini sebetulnya di sebelumnya sudah saya jelaskan ya, tapi ini sekilas saya jelaskan secara singkat juga ya sebelum nanti nonton videonya teman-teman semua. Pertama, customer segment. Ini sangat berhubungan dengan ketika kita membaca value proposition, ya. Customer segment itu sebetulnya berhubungan dengan target marketnya kita siapa, segmennya gimana, dibedakan berdasarkan jenis kelamin, berdasarkan usia, berdasarkan geografi, berdasarkan gaya hidup, begitu ya. Silahkan. Yang penting teman-teman bisa membeda-bedakan. Sebetulnya produknya teman-teman ini atau value proposition-nya, customer segment-nya siapa? Paham ya? Jadi misalkan produknya sepeda, gitu ya. Customer segment-nya siapa nih gitu ya. Sepedanya ternyata sepeda untuk anak-anak. Berarti customer segment-nya jangan terjebak nanti ya teman-teman ya. Berbeda antara user sama customer. Kalau sepedanya itu adalah sepeda gunung, maka jelas target marketnya user sama customer itu bisa jadi sama. Tapi kalau sepedanya itu adalah sepeda untuk anak-anak, bahkan mungkin roda 3, maka sudah jelas customer segmennya, usernya itu adalah yang usia di bawah 5 tahun misalkan begitu ya.
Tapi yang menjadi customer sebetulnya tetap saja ibu dan bapaknya. Saya punya sekolah PAUD dan SD. Ketika saya mentarget di Facebook, maka saya mencari orang tua yang punya anak usia di bawah 5 tahun. Lah, usia berapa? Berarti usia antara 20 tahun deh, gitu ya, sampai 40 tahun. Atau boleh kita lebarkan lagi ke 45 tahun. Pak, saya jangan 20 tahun, karena 20 tahun pasti belum nikah, gitu ya. Di angka 25 tahun deh, boleh-boleh saja, gitu ya. Makanya nanti perlu dibikin. Nah, terus kalau misalkan tadi di PAUD atau SD-nya kita begitu ya, orang yang seperti apa? Orang yang bekerja. Karena punya kita sekolahnya full day. Gitu ya. Nah, itu kan sudah lebih spesifik lagi tuh, laki-laki dan perempuan. Walaupun sebetulnya dominan yang paling ini ke pendidikan anak adalah ibu-ibu, kan begitu kan? Gitu ya. Oke. Value proposition. Nah, value proposition itu berhubungan dengan produknya. Ini bukan fitur produk, tapi value apa yang ingin Anda ciptakan untuk customer Anda tadi. Nanti untuk bikin value proposition ada yang namanya value proposition canvas yang nanti akan kita bahas. Makanya lanjut dulu ya ke channels. Channels itu bagaimana Anda mendeliver value ke customer. Kalau customer relationship, ini yang di atas, teman-teman. Customer relationship, bagaimana Anda membina hubungan dengan customer. Ada program apa saja supaya customer itu loyal kepada kita. Ada program apa saja supaya customer itu mau merekomendasikan produknya kita. Di sisi kanan ini hubungannya dengan pemasaran, yang value ini berhubungan dengan penawaran, yang sebelah kiri ini berhubungan dengan production. Karena di sana ada key activities-nya apa, aktivitas-aktivitas utama apa untuk menghasilkan value. Key resources, sumber daya utama apa untuk menghasilkan value. Jadi teman-teman, misalkan saya kasih contoh, kalau value-nya itu adalah misalkan untuk pemesanan ojek secara online, maka key resources-nya adalah aplikasi, kan gitu kan? Nah, terus yang sebelah kiri apa lagi? Ada key partner, teman-teman. Partnernya kita itu siapa saja untuk mendukung value. Partner itu bisa berhubungan dengan regulator, dalam hal ini pemerintah, bisa berhubungan dengan supplier bahan baku, begitu ya. Atau misalkan kalau B2B bisa aja dengan mitra pemasaran, bisa aja. Silakan. Yang jelas ketika nanti Anda menuliskan key partnernya itu siapa saja, pasti teman-teman sudah kebayang perannya apa untuk menciptakan atau menjaga value proposition dari produknya kita. Saya kasih contoh, untuk Unisula, begitu ya, lembaga pendidikan. Key partnernya siapa? Kemendikbud pastinya. Karena semua regulasi ada di Kemendikbud, bahkan urusan ngambil KRS, ujian KHS itu disubmit ke Kemendikbud. Karena kalau nggak disubmit, kita nggak bisa dapat nomor ijazah. Beda kan dengan sekolah tempat kami yang PAUD. Kalau PAUD, key partnernya ya Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, yang itu tidak menjadi key partnernya bagi Unisula. Tapi akan berbeda lagi ketika misalkan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, kebalik ya, FKIP, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota bisa jadi menjadi salah satu key partnernya dari fakultas itu. Kenapa? Misalkan ya karena ada sinergi, ada kerjasama untuk tempat
tempatnya magang mahasiswa dari fakultas tersebut. Mudah-mudahan kebayang ya. Bisnisnya sama, tapi karena activity-nya berbeda, target marketnya juga berbeda, bisnis prosesnya juga berbeda, walaupun ada beberapa yang sama, maka key partner-nya juga berbeda. Revenue stream, bagaimana dapat uangnya? Dari apa saja? Oh, kalau di kampus ya ada pembayaran SPP, ada pembayaran KRS, kan gitu ya. Ada pembayaran uang gedung, ada pembayaran uang praktek. Cost structure-nya apa? Di sana ya tergantung key activity-nya kan. Key activity-nya di sini apa? Nanti akan muncul cost structure-nya. Channelnya apa misalkan? Di channelnya itu kita akan membuat website marketplace sendiri, misalkan begitu ya. Atau gini deh, misalkan kita channelnya kerjasama dengan marketplace, Bukalapak, Tokopedia, Lazada dan sebagainya. Cost structure-nya di sini bisa jadi muncul biaya iklan di marketplace. Activity-nya di sini misalkan value-nya kita menghasilkan produk fashion yang elegan, misalkan gitu ya. Berarti di sini kan ada produksi. Kalau ada produksi. Kalau ternyata cuman membantu jualan ya. Kalau cuman kulaan itu bahasa Indonesia ya. Misalkan beli baju di Pekalongan dijual lagi begitu ya. Berarti activity-nya kan nggak ada produksi. Berarti cost structure-nya di situ bukan beli bahan baku ya, atau bolehlah tetap pakai bahan baku gitu ya. Tapi bahan baku itu maksudnya beli bahan jadi kan sebetulnya yang siap dijual kan. Kalau bahan baku itu maksudnya kain, benang kayak gitu tuh loh. Tukang jahit. Nah, kalau cuman jualan tuh bajunya kan nggak ada cost structure untuk beli kain, bayar tukang jahit itu kan nggak ada. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan kebayang gitu ya teman-teman. Ini kita video saya stop dulu. Saya puterin video teman-teman sebentar. Oke. Belum lupa ya suaranya ya. Saya stop dulu deh. Share sound. Oke, silakan di ini ya teman-teman ya. An organization's business model can be described with 9 basic building blocks: your customer segments, your value proposition for each segment, the channels to reach customers, customer relationships you establish, the revenue streams you generate, the key resources and key activities you require to create value, the key partners, and the cost structure of the business model. But it's not sufficient to just enumerate the 9 building blocks. What you really want to do is to map them out on a pre-structured canvas. This is what we call the business model canvas, a tool that helps you map, discuss, design, and invent new business models. Let's briefly go through the 9 building blocks, starting with the customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. This includes simple users and paying customers. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. The channels describe through which touchpoints you're interacting with customers and delivering value. Customer relationships outline the type of relationship you're establishing with your customers. The revenue streams make clear how and through which pricing mechanisms your business model is capturing value. Then you need to describe the infrastructure to create, deliver,
and capture value. The key resources show which assets are indispensable in your business model. The key activities show which things you really need to be able to perform well. The key partners show who can help you leverage your business model, since you won't own all key resources yourself, nor you perform all key activities. Then once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. So with the business model canvas, you can map out your entire business model in one image. This works for startup entrepreneurs just as well as for the most senior executives. Oke, jadi bisnis model kanvas pada intinya adalah bagaimana kita mempunyai gambaran dari usahanya kita ya, teman-teman ya. Oke, ini saya share lagi. Saya swipe. Oke, nah teman-teman semua, tadi saya janjikan bahwa kita perlu belajar juga bagaimana membuat value proposition, gitu ya. Kan harus fit nih antara value proposition dengan customer segmentnya. Nah, caranya adalah dengan value proposition canvas. Ya, value proposition canvas ini secara singkat dulu, nanti di slide berikutnya sebetulnya ada teman-teman semua. Pertama ada customer job, gitu ya. Customer job itu ada hubungannya dengan customer segment yang tadi di bisnis model kanvas. Tapi customer job ini sebetulnya berhubungan dengan tas-tas apa atau tugas-tugas apa atau hal-hal apa saja yang dilakukan oleh customer yang nantinya berhubungan dengan produknya kita. Nanti ada penjelasan lebih lanjut. Saya jelaskan yang pain sama gain. Jadi, kalau sudah tahu customer-nya, untuk menganalisa value proposition dari produknya kita, pertama yang perlu dianalisa adalah dari customer-nya kita itu ada harapan-harapan apa, ada manfaat-manfaat apa yang dibutuhkan, yang dimimpikan oleh customer kita. Itu masuk ke kolom gain. Misalkan kalau saya di PAUD, gainnya apa sih? Sebetulnya orang tua itu pengen anaknya nanti tentunya aman di tempat kami, gitu ya. Ada program stimulasi kayak gitu ya. Terus dilaporkan, itu kan gain. Pain-nya apa? Ketakutan-ketakutan yang dirasakan oleh customer, teman-teman. Kira-kira takut apa kalau menggunakan produknya kita? Nah, dari manfaat yang diharapkan, dari ketakutan yang muncul dari customer, maka produknya kita itu masuk ke kotak value proposition, pastikan mampu menghasilkan gain. Makanya di sana ada gain creator. Apa saja gain kreatornya? Apa saja pain relievernya? Bisa menyelesaikan ketakutan customer. Terus produk and service-nya apa? Kan gitu ya, teman-teman semua. Oke, ini saya rasa tadi sudah ini. Customer job describe what customer are trying to get done in their work and in their life as expressed in their own words, gitu ya. Ini seharusnya nanti praktek sih. Makanya nanti prakteknya itu langsung ke lapangan seharusnya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti teman-teman praktek sendiri saja deh, gitu ya. Gain, describe the outcome customer want to achieve, gitu ya. Or the concrete benefit they are seeking. Manfaat apa, kan itu kan? Ini ketakutan apa, risiko-risiko apa yang ditakutkan. Makanya di value proposition-nya itu harus mampu gain kreatornya apa, pain relievernya apa, gitu ya. Makanya ini menjadi yang sebelah kiri ini product and service-nya apa. Mampu nggak menghasilkan gain dan menghasilkan pain sesuai dengan yang dibutuhkan oleh customer. Kalau enggak, di sini tidak akan ada fit nanti. Nah, fit-nya ini akan menjadi value proposition. Value proposition itu nanti caranya produk kami
menghasilkan atau apa namanya, memiliki apa namanya, gain gitu ya, memberikan gain dan menghilangkan pain yang dimiliki oleh customer. Nah, itu menjadi value. Nah, di sini customer segmentnya tadi kan sudah ini ya, bisa dari jenis kelamin, bisa dari usia, bisa dari geografi. Nah, terus customer job-nya gimana? Kan gitu kan? Customer job-nya bisa berhubungan dengan fungsional, pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan, yang berhubungan dengan produk tentunya ya. Emosional, kebutuhan emosi. Ingat loh, kadang ada beberapa produk itu karena kesentuh emosinya gitu ya. Sosial, image atau citra diri itu seperti apa yang diharapkan dari customer sebetulnya kan? Karena kenapa sih kalau sama-sama mau untuk WA sama telepon, kenapa sih harus pakai Apple kan gitu kan? Orang karena ada citra, ada image yang berbeda dibandingkan pakai handphone Android, makanya belilah Apple. Atau bisa jadi misalkan teman-teman kadang misalkan beli mobil gitu ya, ada yang ya mobil Innova itu sudah bagus, tapi ada beberapa orang nggak cukup Innova, Alphard. Kalau saya cukup Calya saja gitu ya, nggak apa-apa karena saya masih di sisi apa namanya belum begitu memperhatikan image begitu ya. Yang penting fungsional produknya kan begitu kan. Terus kalau supporting job-nya apa? Berhubungan dengan aktivitas untuk jual beli, evaluasi, konsumsi, begitu ya. Ini salah satu contohnya teman-teman, ini saya ambil dari websitenya Binus, begitu ya. Di sini ada, oh kalau taksi smartphone itu customer job-nya apa? Biasanya gitu, oh dia nelpon taksi, terus dapat taksi, setelah itu memberikan arah, terus bayar, gitu, ada uang kembalian, kan kayak gitu toh. Nah, ketakutannya apa gitu ya? Oh, takut nunggu lama gitu ya. Terus nanti kadang sama taksi diputer-puterin, nanti bayarnya mahal, kan gitu toh. Terus kita kan cepet-cepetan dengan customer yang lain gitu ya, tidak aman drivernya. Itu kan ketakutan-ketakutan yang muncul dari customer taksi. Nah, manfaat apa? Pengennya datang cepat, gitu ya. Setelah dipanggil, ini hampir semua orang. Harganya murah, gitu ya. Atau kompetitif lah, gitu ya. Profesional drivernya, gampang untuk bayar, gitu. Nah, ini kita lihat itu silang sama ini mana yang paling utama, begitu ya. Terus, lah makanya di sebelah kirinya itu apa gen kreatornya. Nah, nanti gen kreator ini harus muncul di fitur produk. Kita mengatakan driver kita aman. Apa operationnya untuk memastikan drivernya aman? Di beberapa operator taksi smartphone begitu ya, bahkan ada driver kami sudah divaksin, kan merasa aman kan akhirnya kan. Bahkan di sana profesional driver diapakan? Diajarin bagaimana melayani pelanggan. Kalau dulu saya, teman-teman semua pernah nanganin drivernya di salah satu operator, kita menyediakan tenaga outsource, driver yang belum kita kirim ke sana, kita ajarin dulu. Ini simpel ya teman-teman ya, tapi kita ajarin untuk profesional driver itu. Mas, nanti kalau ada user, kamu nunggu user dipanggil, kamu datang. Kalau user belum, misalkan gitu ya, user belum ada di pinggir jalan atau di pinggir kantor, kamu harus turun. Gitu ya. Ketika user itu belum sudah di pinggir jalan tapi bawa barang, kamu berhenti dulu, kamu harus turun bantu masukin barangnya. Kalau perlu bukain pintunya.
Pak, apa namanya, usernya tidak bawa tidak bawa barang, begitu ya. Tapi pastikan kamu tetap turun menyapa gitu ya. Tapi ayo Pak, ayo Pak, cepet cepet cepet, nggak jadi turun nggak apa-apa. Karena ada beberapa kondisi yang seperti itu kan. Ketika sudah nyampe, pastikan Anda turun kalau sempat dibukakan dulu pintunya. Jangan diajak turun di parkiran, kamu harus turun di lobi. Misalkan kita ke mall, ya sebagai driver kamu harus menurunkan di lobi, atau kita mau rumah makan, turunkan dulu di depan pintu, baru parkir. Kalau teman sendiri, yuk kita turun ke parkir, muter-muter parkir, baru jalan ke rumah makannya, misalnya begitu. Tapi kalau driver ya harus seperti itu. Ketika makan, misalkan diajak makan sama driver, jangan makan satu meja dengan user. Itu sudah kita beri aturan. Pak, kalau usernya sendiri ternyata ngajak makan di satu meja, ya nggak apa-apa, karena tipe-tipe user itu beda-beda. Itu kita ajarin teman-teman semua, kita latih. Apalagi bajunya harus sopan, harus pakai parfum, gitu ya. Kalau perlu pakai minyak rambut. Waduh, kita dulu begitu. Walaupun saya pernah sih ditelepon sama mitra begitu, Pak Mus tolong ke Solo begitu ya. Iya Pak, pokoknya besok harus ke Solo. Ya, saya nyampe ke sana, Pak Mus saya tidak mau driver ini besok masih di sini. Hah? Kenapa Pak? Karena tidak profesional. Apa Pak? Gitu ya. Pokoknya saya nggak mau. Iya sudah gitu, kita rumahkan. Jadi padahal kadang kesalahannya itu kesalahan simpel. Termasuk misalkan begini, selesai makan, minta izin ke user, gitu ya. Atau sudah punya gambaran user sudah mau bayar, kamu harus segera ke mobil, hidupkan mesin supaya AC-nya hidup dulu, nanti dijemput di depan di depan lobi. Itu standar teman-teman. Jangan nunggu disuruh. Kan sekarang ada ya driver yang menjemput kita, dia masih duduk, silakan Pak, gitu. Padahal kita bawa barang banyak mau naikin ke mobilnya. Kalau driver yang profesional itu yang sudah kita latih itu, dia pasti turun dan membantu menaikkan dan menutupkan pintu. Itu ya teman-teman ya. Itu balik lagi kan ke model bisnis gitu ya, mau seperti apa. Oke, ini yang pernah saya susun, saya rasa nggak akan saya bahas di sini aja karena ini punyanya Semarang Technopark begitu ya. Ini juga hasil yang kita ini kan untuk Semarang Technopark, saya mendampingi Semarang Technopark karena nanti akan saya share di ini, saya nggak ini kan ini bisnis model kanvasnya begitu ya. Nantinya teman-teman oke. Saya rasa cukup dari saya, teman-teman, untuk perkuliahan ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Silakan. Saya pause dulu ya, siapa tahu ada yang mau ditanyakan. Oke, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah kita sudah belajar bisnis model kanvas, value proposition kanvas. Mudah-mudahan memberi manfaat dan kita bisa mempraktekkannya di ide-ide bisnisnya kita ke depan. Gitu ya. Terima kasih, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.